Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel serba-serbi Microsoft Office dan SPSS. Di video pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang penelitian kuantitatif ya, desain explanatory untuk korelasi parsial. Kita masuk ke video ketiga yaitu tentang uji linearitas data. Bersama saya Abdul Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke video ketiga ya. Kita akan membahas tentang uji linearitas data. Video ini rangkaian video pembelajaran tentang penelitian kuantitatif, desain explanatory untuk korelasi parsial ya. Uji linearitas data itu merupakan syarat atau asumsi yang harus dipenuhi ketika kita akan melakukan uji korelasi. Artinya variabel yang akan kita korelasikan itu harus memiliki hubungan yang linear atau hubungan yang searah gitu ya. Jadi linearitas itu sifat hubungan yang linear antar variabel. Artinya setiap perubahan yang terjadi pada satu variabel akan diikuti perubahan dengan besaran yang sejajar pada variabel yang lainnya. Jadi kalau misalkan ada 10 data nih, variabel X dan 10 data variabel Y. Nah, ketika 10 data variabel X ini meningkat, nah hal itu diikuti oleh meningkatnya data di variabel Y. Jadi tidak begini, misalkan data 1 meningkat, variabel Y meningkat, lalu data kedua di variabel X meningkat, variabel Y menurun. Nah, tidak seperti itu, tapi rata-rata data ketika data X meningkat, Y pun meningkat, atau sebaliknya ketika korelasinya nanti negatif misalkan ya. Nah, itu uji linearitas data gitu ya. Jadi uji linearitas data ini merupakan uji prasyarat atau uji asumsi yang harus dipenuhi ketika kita akan melakukan uji korelasi. Kita langsung ke SPSS ya, data yang akan kita gunakan sama seperti data yang sudah digunakan waktu uji normalitas di video kedua ya. Oke, kita langsung ke file SPSS-nya. Oke, Anda perhatikan di sini. Ini ada 3 variabel ya, yang sudah disebutkan di video pembelajaran kedua ya tentang uji normalitas. Ada variabel motivasi, ada variabel nilai, ada variabel persepsi. Motivasi itu variabel X, nilai variabel Y, dan persepsi merupakan variabel kontrol atau simbolnya variabel Z yang diduga itu mempengaruhi, memberikan pengaruh terhadap motivasi dan nilai, sehingga ketika kita akan mencari hubungan antara motivasi terhadap nilai atau pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa, kita harus menihilkan atau memurnikan pengaruh persepsi terhadap motivasi, juga pengaruh persepsi terhadap nilai, sehingga nanti diperoleh hubungan yang nyata di antara motivasi dan nilai. Oke. Nah, di video kali ini ya kita akan melakukan uji linearitas data. Jadi untuk sebelum melakukan uji korelasi, kita harus membuktikan bahwa antara motivasi dan nilai itu harus terdapat hubungan yang linear. Nah, kita langsung saja untuk uji linearitas data kita pakai menu analyze, gitu ya. Lalu compare mean, ini ada mean. Nah, kita reset dulu. Nah, kita masukkan nilai ke dependent, kita masukkan motivasi ke independent. Lalu di option pastikan untuk test for linearity itu dicentang ya. Lalu kita klik continue, lalu oke. Nah, kita langsung menuju, ini outputnya ya, kita langsung menuju ke tabel ANOVA. Nah, di sini kita lihat di linearity, baris linearity
di nilai signifikansinya. Nah, di sini jelas terlihat ya bahwa nilai signifikansinya hubungan antara nilai dan motivasi itu terkait linearitasnya itu lebih kecil daripada 0,05. Berarti bisa dibuktikan bahwa ada hubungan atau terdapat hubungan yang linier antara nilai siswa dan motivasi siswa. Gitu ya. Jadi ketika nilai signifikansi dari baris linearitas ini lebih kecil daripada 0,05, itu menyatakan bahwa ada hubungan linear. Tapi kalau lebih besar, ketika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka tidak ada hubungan yang linear antara variabel nilai siswa dan motivasi siswa. Sekarang kita lakukan satu lagi untuk mengecek apakah ada hubungan yang linear juga antara variabel kontrol dengan dua variabel X dan Y ya. Oke, kita langsung analyze, lalu compare min, ya, kita reset. Untuk dependent listnya masukkan variabel motivasi dan variabel nilai. Sementara untuk independent listnya kita masukkan variabel persepsi. Di option kita pastikan test for linearity-nya di checklist. Oke, lalu kita centang oke. Nah, kita langsung masuk ke ANOVA table. Nah, di sini ada hubungan antara motivasi dan persepsi. Ini hubungan antara nilai dan persepsi. Kita lihat apakah ada hubungan yang linear. Lihat baris linear untuk motivasi dan persepsi. Nilainya 0,006. Ini lebih kecil daripada 0,05. Berarti terdapat hubungan yang linear antara motivasi dan persepsi. Begitupun untuk nilai dan persepsi. Ini nilainya, nilai signifikansinya 0,002. Berarti lebih kecil daripada 0,05. Sehingga antara nilai dan persepsi siswa pun terdapat hubungan yang linear. Jadi ketika ada kenaikan di nilai variabel nilai siswa, akan diikuti oleh kenaikan yang sama di variabel persepsi. Itu hubungan yang linear. Artinya asumsi linearitas antara motivasi tadi ya, ini antara nilai dan motivasi, antara nilai dan persepsi, antara motivasi dan persepsi, itu semuanya hubungannya uji prasyarat linearitas terpenuhi. Nah, sehingga kalau sudah terpenuhi untuk uji selanjutnya, karena datanya normal dan linearitas terpenuhi, sehingga kita untuk uji parsial korelasi parsialnya kita menggunakan statistik parametrik, yaitu product moment. Ya, kita lanjutkan di video berikutnya. Kita akan melakukan uji korelasi parsial dengan menggunakan product moment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.